Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas materi akuntansi biaya pertemuan ke-10 mengenai inventory costing dan capacity analysis. Langsung saja ke yang pertama, yaitu konsep dasar bahwa manufacturing cost atau biaya produksi itu terdiri dari 3 komponen, yaitu direct material, direct labor, dan factory overhead. Untuk direct material dan direct labor itu adalah biaya yang langsung dibebankan ke produk akhir dan dapat diterasi dengan mudah ke produk akhirnya. Artinya apa? Artinya komponen biaya tersebut terlihat secara eksplisit ketika kita melihat produk akhir tersebut. Misalnya, produk akhir berupa baju itu dapat kita lihat secara langsung bahwa direct material atau bahan bakunya itu adalah kain, dan untuk direct labor-nya adalah tenaga kerja penjahit yang akan mengkonversi kain tersebut menjadi baju. Sedangkan untuk komponen yang ketiga, factory overhead adalah biaya yang tidak langsung dibebankan ke produk akhir dan sulit ditrasir ke produk akhir tersebut. Misalnya saja biaya ini harus mempunyai metode khusus untuk mentrasir biaya tersebut dari produk akhirnya itu. Misalnya untuk produk akhir baju tadi itu memerlukan bahan baku seperti kertas pola untuk membuat desain awal dari baju tersebut, dan biaya kertas pola tersebut itu tidak bisa kita lihat secara langsung di produk akhirnya. Nah, itu adalah definisi dari sulit ditrasir ke produk akhirnya. Berdasarkan perilakunya, komponen biaya tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu variable cost dan fixed cost. Untuk direct material itu bersifat variabel, untuk direct labor itu juga bersifat variabel, sedangkan untuk factory overhead itu bersifat semi variabel. Artinya adalah biaya yang bersifat variabel dan ada biaya yang bersifat fix. Untuk biaya yang bersifat variabel atau variable cost ini adalah komponen biaya yang akan meningkat seiring dengan meningkatnya volume produksi. Artinya ini berhubungan lurus dengan volume produksinya. Dan memiliki unit cost atau cost per unit yang konstan. Artinya apa? Artinya sudah ditetapkan tarifnya itu berapa, unit per cost-nya itu berapa. Misalnya untuk direct material kain tadi itu harga per meternya adalah 100.000, dan untuk direct labor-nya adalah misalnya untuk tenaga kerjanya itu diupah sebesar 200.000 per unit yang dihasilkan. Nah, yang berubah adalah total cost-nya. Kenapa? Karena total cost itu dipengaruhi oleh cost driver-nya atau unit yang diproduksinya. Sedangkan untuk factory overhead yang bersifat fix, ini memiliki unit cost atau cost per unit yang tidak konstan atau berubah-ubah. Kenapa? Karena fix ini merupakan total fix cost-nya. Dan unit cost-nya ini akan dipengaruhi oleh kuantitas yang diproduksi. Nah, jadi total fixed cost dibagi dengan quantity yang diproduksi atau normal capacity-nya itu akan menjadi unit cost atau cost per unit. Nah, ketika quantity yang diproduksi itu meningkat, maka unit cost-nya itu akan menurun, dan sebaliknya. Selanjutnya, ketiga komponen dari manufacturing cost ini akan termasuk dan terkandung dalam inventory. Untuk inventory sendiri, ini bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama raw material, yang kedua work in process, dan yang ketiga adalah finished goods. Untuk raw material sendiri, komponen biaya yang terkandung itu hanyalah direct material, dan persentase penyelesaiannya atau percentage of completion-nya itu masih berada di titik 0%. Sedangkan untuk WIP, ini adalah komponen biaya yang terkandung adalah direct material plus direct labor, atau direct material plus factory overhead, atau direct material plus direct labor plus factory overhead yang persentase penyelesaiannya itu berada di titik 0 sampai 100%, artinya masih dalam proses dan belum selesai. Sedangkan untuk finished goods itu adalah ketiga komponen biaya ini sudah terkandung semua dan persentase penyelesaiannya itu sudah 100%, sudah selesai secara sempurna. Untuk finished goods sendiri, ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama adalah yang sudah laku terjual. Yang sudah laku terjual ini artinya sudah menjadi milik perusahaan lain, dan untuk
perusahaan yang memproduksi itu sudah menjadi cost atau expense bagi perusahaan dan akan di offset nanti dengan revenue. Dan COGS ini cost-nya ini akan disajikan dalam income statement. Yang kedua, yang belum laku terjual, ini artinya adalah finished goods yang masih berada di gudang atau di warehouse. Dan dicatat nilainya ini di akun inventory pada balance sheet. Selanjutnya, dalam mempelajari inventory costing, itu artinya kita mempelajari bagaimana membebankan atas biaya fixed manufacturing overhead ke produk akhir atau fixed FOH ke produk akhir. Jadi concern kita di sini adalah fixed FOH dan inventory costing di sini berfokus pada finished goods. Sehingga jika diklasifikasikan itu menjadi dua, yaitu full costing dan direct costing. Untuk full costing sendiri adalah yang telah kita tahu sebelumnya dan sering kita gunakan, yaitu ketika biaya produksi yang terakumulasi dalam produk akhir itu dicatat dan dilaporkan secara proporsional kepada finished goods, baik yang telah terjual, yaitu COGS, maupun yang tersisa di warehouse, yaitu finished goods. Jadi, biaya dialokasikan secara proporsional itu artinya adalah rata kepada FG dan COGS-nya. Biayanya ini tidak bernilai sama dibagi ke FG dan COGS-nya, tapi secara rata sesuai dengan proporsi dan atau kuantitas masing-masing. Nah, full costing ini biasanya digunakan untuk keperluan eksternal. Nah, sedangkan untuk direct costing itu yang jarang kita gunakan selama ini, itu adalah yang biasa digunakan secara internal di perusahaan. Jadi metodenya itu dengan cara biaya produksi yang dibebankan ke produk akhir itu hanyalah variable cost-nya. Sedangkan untuk fixed cost-nya itu dicatat dan dibebankan seluruhnya sebagai period cost. Artinya di sini perbedaannya itu hanya pada factory overhead-nya saja. Nah, bagaimana untuk komponen yang lain seperti DM, DL, dan variabel FOH-nya itu akan dialokasikan secara proporsional, dibebankan secara proporsional sama seperti yang digunakan di full costing. Nah, sedangkan untuk fixed FOH-nya ini akan dilaporkan seluruhnya dan tidak secara proporsional. Jadi seluruhnya itu dicatat sebagai operating expense atau period cost. Nah, sebenarnya untuk apa sih kita mengetahui direct costing ini? Sebenarnya direct costing ini digunakan oleh internal perusahaan dalam beberapa analisisnya, yaitu yang pertama adalah analisis jangka pendeknya. Dalam jangka pendek itu kita membutuhkan unit cost yang akurat. Unit cost yang akurat dan secara tepat. Apabila kita menggunakan full costing, itu akan memperhitungkan semua biaya produksinya. Artinya, biaya fix ini yang akan diikutkan juga berkontribusi terhadap unit cost produk secara keseluruhan. Nah, karena unit cost produk fix ini tidak konstan atau berubah-ubah, itu akan menyulitkan analisis terhadap dan penentuan untuk unit cost-nya ini. Karena unit cost-nya ini tidak yang berubah-ubah dan jumlahnya itu akan menjadi tidak akurat. Nah, ketika kita menggunakan direct costing itu hanya akan memperhitungkan variabel cost-nya aja. Di sini kita tahu bahwa variabelnya itu memiliki unit cost yang konstan sehingga jumlahnya itu lebih akurat. Jadi unit cost-nya ini akan sama dengan variabel cost per unitnya. Nah, analisis yang kedua selanjutnya adalah profitability analysis, yaitu mana yang produk yang berkontribusi besar ke profit perusahaan, mana yang enggak. Nah, caranya itu menentukan contribution marginalnya, yaitu sales dikurangi dengan variable cost per jenis produknya. Nah, apabila perusahaan ingin melakukan efisiensi dalam produksinya, itu bisa menggunakan analisis ini untuk mana yang jenis produk yang harus dipertahankan, mana yang harus di stop produksinya terlebih dahulu. Nah, apabila contribution marginalnya ini tinggi,
maka produk tersebut akan dipertahankan. Sedangkan apabila contribution marginalnya itu rendah, maka produk tersebut akan di stop dulu produksinya. Itulah beberapa tujuan dari direct costingnya.